Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kataba ala nafsi rahmah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pemirsa dimanapun berada, di Jawa Tengah, di luar Jawa atau di belahan dunia manapun yang kebetulan mengakses video ini, tentu akan menyimak apa yang hari ini akan saya sampaikan. Para pemirsa yang saya cintai dan yang saya banggakan, marilah rasa syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas segala nikmah dan karunia-Nya, sehingga kita pada sore hari ini, pada hari ini kita bertemu bersama melalui aktivitas kegiatan secara online yang kita nikmati bersama. Kali ini saya diberi panitia judul, yakni menjadi pribadi yang jujur dan amanah di bulan Ramadan. Jadi kalau menjadi pribadi yang jujur dan amanah, itu ada dua karakter dari kepemimpinan Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang kita lakukan, yang Anda lakukan. Tentu karena semua manusia adalah pemimpin, maka dari kita, diri kita sendiri adalah role model. Menjadi model dimanapun berada. Dan paling simpel adalah seorang akan bisa memimpin orang lain manakala selesai dan kepemimpinannya dia sendiri. Maka dia akan dikatakan bahwa dia menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, para hadirin semuanya, untuk kaitannya dengan tema itu adalah di bulan Ramadan. Ada kaitannya dengan kegiatan di bulan Ramadan bahwa karakter amanah dan jujur itu ada di dalam, akan memperkuat di dalam Ramadan ini. Maka kita sangat familiar sekali dengan ayat Al-Quran surat 183 dari surat Al-Baqarah yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada 5 kalimat kunci yang ada dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah beriman. Yang kedua adalah diwajibkan. Yang ketiga adalah berpuasa. Yang keempat adalah sebelum kamu. Dan yang kelima adalah bertakwa. Amanu, kutiba, asyamu, dan qablikum. Serta yang terakhir adalah tattaqun. Nah, 5 kalimat kata kunci ini menjadi hal yang perlu kita telusuri, kita telaah, kita tafsiri bersama. Yang pertama adalah beriman. Beriman itu menggambarkan bahwa kita itu orang yang patuh, taat, melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian totalitas jasmani dan rohani kita untuk menuju baik dunia maupun akhirat, dan selalu akan melatih diri kita untuk senantiasa semangat yang berlimpah karena kita itu sedang sebagai orang yang beriman dan yakin semua akan dilihat dan diamati oleh Allah. Nah, ketika kita beriman inilah yang membuat bagaimana aktivitas kita itu senantiasa akan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintahkan itu dengan sebaik-baiknya dan totalitas diri. Yang kedua adalah kutiba atau diwajibkan. Menurut kata-kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa kita simak bersama, yang namanya diwajibkan itu tentu akan menuntut satu tanggung jawab. Yang kedua adalah kerja dengan yang teratur, yang akhirnya akan membawa keteraturan hidup. Yang ketiga, mendorong untuk senantiasa belajar
dan senantiasa mengaji agar senantiasa bertambah rasa tanggung jawab kita kepada Allah, mengangkat derajat manusia dari makhluk lainnya. Nah, mengangkat derajat dari makhluk lainnya ini menggambarkan bahwa kita manusia itu adalah khalifah fil ardi. Nah, yang berikutnya adalah berpuasa. Tentu berpuasa sudah sangat paham kita, yakni harus menahan hawa nafsu, tidak hanya menahan rasa minum, dahaga dan lapar saja, tapi juga menahan hawa nafsu. Dan akan melatih kesabaran, kemudian mencintai yang lemah, memiliki rasa berbagi, dan mempersempit jalannya setan untuk masuk. Karena kita sedang berpuasa, senantiasa kita itu menahan diri, kemudian mempertinggi budi pekerti, dan menyehatkan, menguatkan daya indrawi, kesadaran kasih sayang, serta menyucikan diri. Nah, berpuasa di sini tentu akan berdampak pada hal-hal yang lebih baik lagi setelahnya. Yang berikutnya adalah sebelum kamu. Sebelum kamu ini menggambarkan bahwa memang puasa itu telah diberikan, disampaikan dan dilaksanakan para umat terdahulu. Tentu para nabi dan rasul yang sebelumnya. Yang ini menggambarkan bahwa kita itu senantiasa untuk mengintrospeksi diri, mengevaluasi apa yang harus kita lakukan agar hidup kita selalu akan mengalami peningkatan yang berarti. Nah, sehingga ada proses apa? Proses keteladanan. yakni transfer semangat para pendahulu itu menjadi motivasi kita untuk kita senantiasa meningkatkan kapasitas kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Nah, apa yang senantiasa memunculkan kegiatan untuk menyempurnakan agar apa yang terjadi di masa lalu itu menjadi introspeksi untuk kita tingkatkan yang lebih setelah sekarang ini. Yang berikutnya adalah senantiasa akan berlomba-lomba dalam kebajikan dan tidak memberati pada siapapun. Hal inilah kata-kata sebelum kamu itu memiliki makna yang sangat luar biasa yang akan berdampak pada bagaimana kualitas diri kita itu akan senantiasa terjadi peningkatan yang berarti. Sehingga ada proses-proses keteladanan sesuai yang saya sampaikan tadi. Yang berikutnya adalah bertakwa. Tatakuwa. Tatakun, yakni bertakwa, tentu bertakwa ini akan senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa. Rasa takut kepada Allah bila kita berbuat tidak baik. Selalu muncul dalam diri kita untuk mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Dan kemudian akan meningkatkan ibadah kita, senantiasa akan mengalami peningkatan dan senang menolong orang lain dan senang memberi atau memberi dan menolong orang lain. Hal inilah hadirin semuanya bahwa ayat tadi tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu memiliki dari sisi bagaimana keimanan itu dikaji, kemudian juga ada satu proses bahwa itu diwajibkan, karena diwajibkan maka akan muncul tanggung jawab dan agama makna puasa yang di dalam sangat fungsi-fungsi hakikat dan makna puasa yang sangat dalam. Dan sebelum kamu menggambarkan bahwa kegiatan puasa ayat ini memberikan suatu semangat kita untuk senantiasa proses keteladanan, proses evaluasi diri, proses introspeksi diri. Apa yang sudah terjadi jangan sampai terulang kembali untuk di masa yang kita sekarang ini, yang kita sebagai bagian dari umat Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah bertakwa. Tentu bertakwa ini akan senantiasa kita mengerjakan hal yang terbaik, yang diperintahkan dan kita tinggal yang tidak diperintahkan, dan kemudian mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius totalitas secara kafah bahwa rasa takut kita kepada Allah itu sudah sedemikian menguat dalam diri kita. Nah, 5 karakter yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini menjadi spirit kita, bagaimana kita untuk menjadi pribadi yang lebih jujur dan amanah. Yang terakhir bahwa karakter itu mengindikasikan bahwa kita ada karakter Rasulullah, karakter Nabi, yakni sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Kalau sidik jujur, tentu puasa melatih kejujuran kita. Amanah tentu kita melaksanakan profesionalitas kita. Karena apa? Yang kita lakukan itu adalah satu titipan amanah yang harus diemban sebagai manusia. Karena kegiatan puasa ini hanya manusia yang melaksanakan. Yang terakhir adalah fatonah,
yakni kita menguasai literasi yang banyak. Agar kita kita paham, bisa mensikapi umat terdahulu seperti apa untuk kita akan introspeksi diri. Dan yang terakhir kali adalah tablik atau menyampaikan, tentu menguasai TI dan strateginya untuk menyampaikan berbasis teknologi informasi agar yang tersampaikan itu betul-betul bisa mengena pada sasaran. Terima kasih apa yang saya sampaikan. Fastabiqul khairat, nun wal qalami wa mayasturun albir manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.